Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita untuk merenungkan kitab Amsal 30 ayat 8 dan 9. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyadur ayat ini dengan berkata, jangan beri aku kemiskinan, sebab kalau aku miskin, aku akan mencuri dan mencemarkan namamu. Tapi jangan juga memberi aku kekayaan, sebab kalau aku kaya, aku akan melupakan engkau dan berkata, siapa Tuhan itu? Ternyata saudara-saudaraku, jawaban terhadap kemiskinan bukanlah kekayaan. Kemiskinan dan kekayaan sama-sama berbahaya menurut firman Tuhan. Sebab orang miskin ada kecenderungan untuk curang, kecenderungan untuk berbohong, kecenderungan untuk mencuri. Orang kaya akan cenderung merasa lebih hebat, lebih kuat, dan tidak butuh Tuhan lagi. Karena itu ayat ini mengingatkan kita, biarkanlah kita menikmati makanan yang menjadi bagian kita. Artinya, nikmatilah hasil pekerjaan tanganmu sendiri, bukan mengambil hak orang lain, tidak mendapatkannya dengan kecurangan dan kebohongan. Saudara-saudara, hari-hari ini kita bisa melihat di media sosial, kita mendengar melalui pelayanan-pelayanan pastoral di berbagai tempat, betapa mengerikan orang hidup dalam kecurangan dan kebohongan. Betapa mengerikan orang merasa lebih hebat dari Tuhan, demi dan atas nama harta, demi dan atas nama tahta, bahkan demi dan atas nama wanita atau pria. Mereka bisa meninggalkan Tuhan, meninggalkan imannya. Tetapi juga ketika orang berkekurangan, mereka bisa melakukan kecurangan dan kebohongan untuk mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi haknya. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyadari betul bahwa kita ini bagian Tuhan, dan Tuhan tahu takaran kita. Kita bekerja dengan tulus ikhlas, bekerja dengan tangan kita sendiri, dan Tuhan pasti memberkati. Praktek-praktek ketidakadilan, praktek-praktek kebohongan kecurangan tidak pernah berakhir dengan baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pernah melayani satu keluarga yang amat sederhana. Suaminya bekerja sebagai tukang pikul di pelabuhan. Istrinya menjual kue buatan tangannya sendiri. Dan saya melihat keluarga ini begitu berbahagia. Bahkan anak-anak mereka bisa menempuh pendidikan tinggi. Saya juga melayani satu keluarga yang berada, punya itu dan ini. Tapi anak-anaknya berontak. Bahkan satu anaknya
bolak-balik masuk penjara karena narkoba. Dan ibunya sering menebusnya dengan ratusan juta, bahkan dia pernah mengaku memasuki hampir 1 miliar. Dan itu bukan satu kali, itu berkali-kali. Kenapa? Ketika saya mencari tahu akarnya, ketemu di 1 Timotius 6 ayat 10. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Uang yang mereka peroleh, uang yang orang tuanya peroleh, justru dari kecurangan dan kebohongan. Dari hasil judi yang amat kuat. Ibunya menjadi sakit-sakitan. Ayahnya sampai mengalami penyakit yang mengerikan. Dan anaknya begitu parah keadaannya. Dari pengalaman-pengalaman pelayanan semacam itu, saya juga ingin mengingatkan saudara-saudara jemaat, lakukanlah apa yang menjadi bagian kita. Tuhan beri kita potensi, Tuhan beri kita hikmah, Tuhan beri kita talenta, bahkan Tuhan beri kita kesanggupan untuk berlatih dan memiliki keterampilan. Lakukanlah apa yang menjadi bagian dan menikmatinya dengan sukacita. Saya percaya orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Tuhan Yesus memberkati kita menikmati makanan yang menjadi bagian kita. Haleluya. Amin.